Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, para pemerhati dan peminat bahasa Indonesia di wilayah Nusantara. Kembali lagi bersama saya Vina Sawalti, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi A. Kali ini saya sedang berada di lokasi seorang narasumber. Saya akan mengajak pemirsa semua untuk berbincang-bincang khususnya mengenai persepsi masyarakat terhadap pentingnya atau tidak pentingnya upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Kegiatan perbincangan tentang persepsi bahasa Indonesia ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia pada Institut Setiami Kampus Bekasi A semester genap tahun akademik 2020-2021 dengan dosen Bapak Hafsul Nurhadi MA. Di sini saya tidak sendirian pemirsa. Kali ini kita akan berbincang dengan Saudari Bilkis. Ia adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang berlokasi di kawasan industri MM 2100. Ia juga seorang mahasiswi jurusan Teknik Informatika. Jadi langsung aja yuk kita berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Sawalti, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi A. Di sini saya sedang melakukan tugas wawancara mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai persepsi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Mohon bantuannya ya, berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya semampunya saja. Mohon izin juga ya, dalam wawancara ini akan direkam baik rekam suara dan rekam video guna membantu memudahkan saya dalam menuliskan laporan hasil wawancaranya nanti. Baik. Nah, sekarang perkenalan dulu dong Bilkisnya. Perkenalkan, nama saya Bilkis Rasialsyah, biasa dipanggil Bilkis. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2001 dan sekarang saya berusia 19 tahun. Alamat saya tinggal di Jalan Dewi Sartika, Gang Lati 2, Margahayu, Kota Bekasi. Apakah Anda saat ini masih tinggal dengan orang tua? Ya, betul. Apakah Anda sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Iya. Pendidikan terakhir Anda apa? Pendidikan terakhir saya SMK. Kalau pekerjaan atau profesi Anda sehari-hari ini apa? Saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di kawasan industri MM 2100 dan selain itu juga saya sedang menjalani perkuliahan sebagai mahasiswi di jurusan Teknik Informatika. Padat ya jadwalnya. Lumayan lah. Anda termasuk suku bangsa apa? Saya termasuk suku bangsa Jawa. Kalau ayah Anda termasuk suku bangsa apa? Ayah saya suku bangsa Jawa juga. Oh, baik. Jadi kalau ayah Anda jika berbincang dengan orang tuanya maupun dengan kakak dan adiknya yang kandung itu menggunakan bahasa apa? Karena saudara ayah itu berada di kampung ya, di Jawa, jadi otomatis mereka menggunakan bahasa Jawa untuk bicara sehari-harinya. Kalau ibu Anda termasuk suku bangsa apa? Kalau ibu sendiri termasuk suku bangsa Betawi. Oh, Betawi, berarti Jakarta ya. Ya, bisa. Ibu Anda jika berbincang dengan orang tua dan kakak atau adik kandungnya menggunakan bahasa apa? Memakai bahasa Indonesia sih biasanya. Pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa yang Anda sering gunakan jika Anda berbincang dengan tetangga Anda sehari-hari? Bahasa Indonesia. Lalu, menurut pendapat Anda nih, masih adakah semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia pada kalangan warga negara Indonesia pada masa sekarang ini? Menurut saya sih masih ada. Mohon dijelaskan mengapa jawaban Anda begitu? Iya, karena masih banyak warga Indonesia yang menunjukkan semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia. Ditunjukkan dengan adanya menghormati jasa para pahlawan, masih menyanyikan lagu-lagu Bangsa. nasional, ya, dan serta masih banyak yang melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya nih, yakinkah Anda bahwa negara dan bangsa Indonesia ini akan mampu menjadi negara
segi infrastruktur, birokrasi, regulasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Ya, saya yakin warga Indonesia dapat menjadi manusia yang unggul pada tingkat dunia, ditandai dengan adanya banyaknya pertukaran pelajar pada saat ini ya. Oh iya, udah banyak sih ya yang Indonesia bertukar ke Jepang, ke Amerika. Lalu apa saran Anda nih agar warga negara bangsa Indonesia tetap mempunyai semangat, nasionalisme, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Pertama sih kita harus mencintai Indonesia ya, dengan tetap melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk-produk dalam negeri. Betul, itu sih yang harus. Ya, masih banyak juga yang lainnya. Lalu nih, bahwasanya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dipertahankan dan dilestarikan? Bahasa Indonesia itu sangat penting ya untuk dilestarikan. Mohon disebutkan alasan Anda kenapa begitu pentingnya bahasa Indonesia untuk dilestarikan. Karena bahasa Indonesia itu bahasa resmi Republik Indonesia ya. Selain itu juga merupakan bahasa persatuan di Republik Indonesia sendiri. Bisa dibayangkan tanpa adanya bahasa Indonesia akan sulit tentunya untuk menjalin komunikasi antar daerah. Karena Ya contohnya Indonesia memiliki banyak bahasa di banyak setiap bahasa, daerahnya ya. betul. Contohnya dari suku Sunda, kemudian berkomunikasi dengan suku Jawa itu Akan kemungkinan bingung ya kalau nggak tidak pakai akan bahasa Indonesia. tidak akan nyambung ya tanpa bahasa Indonesia. Lalu menurut Anda nih, bagaimana caranya untuk melestarikan agar bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia? Mungkin dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di setiap harinya, Di kehidupan sehari-hari di ya. kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam langkah pengaturan pelestarian bahasa Indonesia? Mungkin pemerintah dapat memperbaiki sastra dan bahasa di elemen pendidikan ya, yang utama. Contohnya itu bisa dengan digalakkannya literasi di elemen pendidikan. Sekolah-sekolah ya, Ya, betul. sekolah SMP, SMA. Ya, betul. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh para tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia? Untuk tokoh nasional ya, mungkin pada saat wawancara resmi, berdebat, dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena setiap kalau wawancara atau debat banyak yang penontonnya ya, Ya betul, banyak ditonton oleh masyarakat, warga-warga. di media-media sekarang ini. Untuk tokoh masyarakat mungkin bisa dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesianya dalam kehidupan sehari-harinya. Gak kebanyakan pakai bahasa gaul ya. Ya betul. Dan yang terakhir tokoh agama ya. Untuk tokoh agama sih seharusnya malah lebih banyak ya kesempatan untuk penggunaan bahasa Indonesianya, terutama dalam berdakwah, dapat digunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena masyarakat kan sebagai pengikutnya Betul. tokoh agama ya, Mungkin jika bisa apa- lebih masuk ya. Apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat biasa dalam pelestarian bahasa Indonesia? Sederhana saja sih ya, seperti menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-harinya. Menurut Anda, apa saja manfaatnya bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dipertahankan dan dilestarikan? Sangat banyak ya manfaatnya. Salah satunya dapat menjadi bahasa untuk daerah ke daerah, antar daerah. Lalu, hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia? Mungkin ada. Jadi dapat kita mulai dari diri kita sendiri ya, kemauan dari kita sendiri untuk lebih mempelajari bahasa Indonesia. Membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Betul, seperti itu. Lalu bahwasanya bahasa Indonesia sekarang ini
Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional? Menurut saya penting ya. Salah satunya dapat menjadikan wadah untuk Indonesia agar dapat dikenal di kalangan dunia. Menurut saran Anda, bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Langkah yang diperlukan untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu antara lain kita dapat mengapresiasi guru serta tenaga pendidikan yang berprestasi di bidang bahasa Indonesia. Contohnya dengan mengirimkan guru ke luar negeri. Jadi guru itu bisa menambah wawasannya dia sendiri serta dapat mempromosikan bahasa Indonesia di luar sana. Menurut Anda, apa saja manfaatnya bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dapat berkembang menjadi bahasa internasional? Jika bahasa Indonesia dapat berkembang menjadi bahasa internasional, tentunya banyak sekali ya manfaatnya yang diperoleh bangsa Indonesia. Salah satunya dapat memajukan perekonomian bangsa serta dapat mensejahterakan rakyat. Lalu hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam pengembangan bahasa Indonesia? Sebelumnya kita sudah membahas tentang ini tadi ya. Yaitu dengan cara meningkatkan kemauan dari dalam diri kita sendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik secara mandiri maupun berdiskusi dengan Orang lain dengan teman-teman kita untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Betul. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saran saya agar rakyat Indonesia dapat memahami bahasa Indonesia serta mempelajari kaidah dengan baik dan benar itu bisa dengan cara membaca karya-karya sastrawan, menonton film-film kebangsaan, dan lain-lain sebagainya. Perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Tentu sangat perlu ya kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dimasyarakatkan lagi demi terciptanya kualitas bangsa Indonesia dalam berkomunikasi. Bener juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bilkis sudah berkenan meluangkan waktunya dan juga berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Ya, sama-sama Vina, semoga dapat membantu. Ya, saya juga ingin mohon izin bahwa hasil video ini nanti setelah diedit akan ditayangkan pada channel YouTube. Ya, silakan. Oke, makasih. Sama-sama. Nah, itu dia tadi perbincangan kita mengenai persepsi bahasa Indonesia bersama Saudari Bilkis. Baiklah, sampai berjumpa pada tayangan video berikutnya. Dari saya, Vina Sawalti, sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.